Selamat datang di Wibus Center, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai menjadi gubernur. Roland saat ini kedatangan penyihir-penyihir dari kota Voth. Ya, penyihir-penyihir yang diurus sama Tilly Wimbledon. Dan oke, seperti apa penyihir-penyihirnya? Kita langsung aja lah di capcus. Dan oke dah, Shin pun berpindah kembali ke kota perbatasan. Di situ ada anggur ya, anggur yang sudah panen, dan itu ada Anna ya sedang makan es krim. Wah, 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 makan es krim enak banget dah. Roland yang melihat itu jadi ngelak. Kok mau di sini sampai kapan? Malahan santai-santai di sini. Aku mau bekerja ini. Ya tenang aja yang mulia. Kita hari ini santai-santai dulu aja. Soalnya kau terlalu banyak tidur kemarin. Waduh, malahan. Kemudian Maggie, Lightning, dan Nightale datang ke kantornya Roland. Maggie dan Lightning memang dipanggil sama si Roland. Mereka mau diberi tugas selanjutnya, dan ini dia ya, ini adalah surat untuk Tilly Wimbledon. Tolong serahkan ini ya, si Maggie. Tidak masalah kan, kau kan sudah lama ada di sini, saatnya untuk menjalankan tugasmu kembali. Waduh, malahan Cip, aku belum selesai main-main, Cip. Walah, jangan main-main terus. Kau itu harus menjalankan tugasmu, Maggie. Ucap Lightning. Kau harus semangat ya. Kau harus cepat mengantar surat itu. Kita harus menjelajahi tempat yang baru lagi. Oke, siap Lightning. Kau tunggu aku ya. Aku akan bekerja dulu. Kemudian Lightning akan diberi tugas baru. Lightning disuruh Roland untuk memberi tanda dari setiap daratan yang akan ia lalui. Ya, itu sangat berguna untuk membuat peta ini menjadi lebih akurat kembali. Kau harus ingat ya, kau harus ke tempat ini, dan ini. Kau harus memberi tanda dari setiap daerah yang kau kunjungi, supaya aku bisa menghitung jarak setiap peta yang akan aku gambar. Oke, siap yang mulia, itu mah gampang. Dan kau harus juga mengecek perairan, karena Tilly Wimbledon katanya mengirim penyihirnya ke sini. Wah, apakah benar? Saudari-saudari kita akan bertambah banyak, mantap. Walah, Nightale dan Anna jadi kaget, ada saudari baru lagi. Wah, tambah banyak ini penyihirnya. Tapi kita belum tahu, soalnya Tilly sedang ada dalam misi. Kita harus menunggunya untuk kembali dari misinya tersebut. Waduh, gitu ya. Dan oke, Shin pun berpindah. Di situ ada balon udara, dan di balon udara itu ada beberapa penyihir yang sedang naik itu ya. Ada Anna, ada Wendy, ada Hummingbird, ada juga itu si Lily. Si Anna sangat senang sekali ya. Soalnya ini adalah bahan baru untuk Soraya menggambar. Apakah ini juga untuk membuat peta baru? Ya, kau benar sekali Anna. Kita akan membuat peta baru yang lebih akurat lagi. Soalnya kita perlu itu untuk memprediksi apapun yang terjadi di wilayah ini. Kita harus persiapan, Anna. Ini juga terkait dengan rumus Zeppelin yang aku ciptakan. Apakah kau masih ingat balon udara yang sangat besar untuk menampung ratusan orang di situ? Ya, itu akan jadi alat transportasi utama untuk kita bepergian. Wah, ternyata balon udara Zeppelin mau dirancang sama si Roland, dan ia sedang mengukur rute perjalanannya. Wah, mantap dah. Tapi Anna dan Lily jadi bingung sama Roland. Kenapa pikirannya selalu memenuhi ide-ide baru? Gue jadi bingung. Sebenarnya ente itu manusia bukan sih pangeran? Ya iyalah, emangnya aku ini apa? Aku memang manusia. Waduh, kalian mikirnya aku alien atau gimana sih? Ya dah, yang penting kalian harus belajar terus ya. Kalian harus belajar terus supaya kalian mengerti apa yang aku maksud. Oke, siap yang mulia. Dan oke dah, keesokan harinya. Saat ini balon udara sedang dinaikkan, dan ternyata balon udaranya menampung si Margaret tuh ya. Si Margaret dan beberapa anak buahnya. Wah, mereka sangat senang sekali bisa berada di balon udara ini. Mantap. Dan di situ si Lightning bertugas sebagai pemandu balon udara. Waduh, kau sangat hebat sekali Lightning. Tolong pandu kami ya. Terima kasih Nona Margaret. Kemudian anak buah Margaret malah ketakutan itu Tuan Marlin. Kenapa kau malah mau nangis seperti itu? Ampun dah, malahan. Ini adalah transportasi utama kami. Kita akan menjalankan bisnis dengan ini.
daripada menggunakan kapal, yang mana menggunakan kapal jaraknya 1 hari antara kota perbatasan dan kota Willow. Kita harus menghemat waktu dengan balon udara ini. Wah, Anda memang luar biasa yang mulia. Ya, aku sangat tertarik dengan ini. Soalnya ini adalah keuntungan yang sangat berlipat ganda. Mantap sekali dah. Tapi maaf Nona Margaret, ini dikendalikan oleh sihir. Kita tidak memiliki penyihir. Waduh, waduh, kau tolol sekali. Ini telah dikendalikan oleh mesin uap. Kau itu baca nggak sih? Kau harusnya belajar seperti penyihir-penyihir di sini. Dasar tolol, tolol. Waduh, maafkan aku Nona Margaret. Memang benar kalau balon udara ini dikendalikan oleh hawa panas yang dikeluarkan oleh Anna. Tapi kita telah membuat mesin hawa panas yang dapat dikeluarkan secara stabil dan dapat mendorong balon udara ini dengan aman. Wah, wah, kau memang sangat hebat sekali. Aku percaya kepadamu, Pangeran Roland. Aku telah memutuskan untuk memberikan masa depan perdagangan Ford kepada Anda semua, supaya aku juga ikut kecipratan kaya. Walau, 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 kau memang seorang pebisnis ya, Margaret. Ya tentu saja yang mulia Roland, aku adalah seorang pebisnis. Bagaimanapun, ini adalah bisnis yang sangat luar biasa. Moda transportasi dengan balon udara ini sangat dinantikan olehku. Ini adalah keuntungan yang berlipat. Jika ini terjadi, maka semua distribusi akan sangat mudah dilakukan. Tapi ya kau harus tahu ya Margaret, kalau biayanya tidak murah. Dan kau juga harus tahu ya, ini adalah perjanjian rahasia antara kita. Kalau ini bocor ke tangan orang lain, maka perjanjian kita akan batal. Itu sudah kami siapkan Tuan Roland, kau tenang saja terkait dengan itu. Kami telah berdiskusi panjang terkait masalah itu. Dan oke, siaplah. Dan akhirnya duit-duit akan muncul, mantap. Dan distribusi dari semua produk-produk yang dikeluarkan oleh kota perbatasan akan diserap dengan mudah oleh berbagai wilayah. Mantap banget. Aku akan membuat banyak pabrik untuk menyebar produk yang aku buat. Oke, oke, oke. Saatnya untuk berbisnis. Saatnya untuk menjadi elit global. Wah, wah, wah. Dan mungkin Sin pun berpindah kembali ke wilayah Ford. Ya, si Ashley dan si Tilly sudah kembali ke wilayah Ford lah. Mereka telah sampai ke Pulau Sleeping. Dan di situ Tilly Wimbledon telah membaca surat yang diberikan oleh Maggie. Itu adalah surat dari Roland Wimbledon. Apakah kau akan ikut ke kota perbatasan, Ashley? Roland ingin aku datang ke sana. Waduh, ya tidak mungkin lah. Kalau kau ke sana, kita akan dalam bahaya. Kita harus tenang-tenang aja di sini. Tapi aku sangat penasaran sekali. Aku penasaran kalau kakakku dulu yang sangat mesum, kenapa sekarang malah ia jadi pintar seperti itu ya? Padahal dulu dia itu sangat ceroboh, sangat tolol, mabuk-mabukan mulu. Dia adalah pangeran yang sangat-sangat tidak bisa diharapkan. Tapi, apakah kau tahu sesuatu tentang itu, Ashley? Ya, aku tidak tahu, Nona Tilly. Sepertinya yang kau saksikan dulu bukanlah yang kau saksikan sekarang. Mungkin otaknya sudah dipentung jadi otaknya sudah sengkle. Wala-wala, kau ini ngomong apa sih? Dan oke dah, Tilly Wimbledon pun akan mengirim beberapa penyihir ke kota perbatasan. Dan mereka akan langsung dibimbing oleh Roland Wimbledon untuk belajar. Tapi Ashley merasa keberatan ya, soalnya penyihir-penyihir di sini masih bocil-bocil semua. Ya, mereka semua masih bocil, masih butuh banyak bimbingan dari kita semua. Dan itu dia ya, bocil-bocilnya. Itu ada penyihir yang kehujanan itu. Ada Maggie itu yang masih berbentuk burung, waduh, malahan. Tapi semua itu tidak akan pernah berubah jika kita terus-menerus berada di sini. Kita tidak boleh ketinggalan dengan kota perbatasan. Aku ingin maju. Aku ingin menyerap ilmu dari kota perbatasan sehingga kita yang ada di sini tidak ketinggalan jauh. Kita harus bergerak maju, Ashley. Siap, Nona Tilly. Apapun keputusanmu, aku akan mendengarkannya, aku akan menurutinya. Jadi, maafkan atas keraguanku, Nona Tilly. Dan oke, sudah diputuskan beberapa penyihir di Pulau Sleeping akan dikirim ke Roland Wimbledon. Kau harus mengawalnya, Ashley. Siap, Nona Tilly. Dan oke, Sin pun berpindah. Saat ini di sebuah kapal. Ya, di kapal itu ada si Maggie itu ya. Ia bersama seorang penyihir berambut hijau. Namanya adalah Sylvie.
Ya, si Maggie itu diberi makan itu ya. Sekarang ia sedang berwujud burung camar. Ia malah dikasih makan ikan. Waduh, waduh, malahan. Dan ini dia ya kapalnya. Ini adalah kapal yang mengangkut para penyihir dari Pulau Sleeping untuk menuju ke kota perbatasan. Dan di situ ada kapten ya. Ada kapten kapal yang mengatakan kalau pulau perbatasan akan segera sampai. Dan ini dia ya kaptennya. Ternyata itu Kapten Mata Satu. Waduh, waduh. Dia ditugaskan untuk mengangkut para penyihir yang ada di Pulau Sleeping untuk menuju ke kota perbatasan. Sylvie pun mengucapkan terima kasih kepada Kapten Mata Satu. Soalnya si kapten mau mengantarnya ke pulau perbatasan. Dan oke, perjalanan pun berlanjut. Si Maggie masih terbang itu ya. Tapi si Sylvie merasa aneh dengan putaran magic yang ada dalam tubuh si Maggie. Ya, aliran magic dari si Maggie itu malah terasa lebih besar. Apa yang terjadi ya? Waduh, waduh, ya tidak tahu. Kemudian para kru kapal disuruh untuk menepi. Soalnya sudah terlihat perbatasannya. Kalian semua harus bekerja, cuk, jangan malas-malasan. Oke, siap, Kapten. Dan ya, Sylvie pun senang. Akhirnya ia bisa keluar dari Pulau Sleeping. Ia ingin tahu apa saja yang ada di pulau perbatasan. Ia ingin menikmati makanan dan berbagai fasilitas yang telah diceritakan oleh Maggie. Ia jadi penasaran itu dah. Kemudian si Sylvie mengingat kembali perintah yang dilakukan oleh Nona Tilly. Ya, Tilly Wimbledon memerintahkan kepada si Sylvie ini untuk melihat kapasitas sihir dari para penyihir yang ada di asosiasi perbatasan. Ia juga disuruh untuk meneliti si Roland Wimbledon, apakah ia seorang penyihir atau ia dikendalikan oleh seorang penyihir. Soalnya ia penasaran dengan si Roland Wimbledon itu. Dan si Sylvie ini ternyata ia memiliki kemampuan untuk menilai sihir ya. Kapasitas sihir dari seorang penyihir akan ia nilai dengan mudah, tentunya dengan kekuatan matanya. Oh, jadi begitu ya. Jadi, ia mau menilai si Roland apakah ia dikendalikan oleh seorang penyihir atau dia memang seorang demon ya. Waduh, waduh, ternyata mau diselidiki itu si Roland. Dan itu dia ya, ada beberapa penyihir bocil. Itu si Moril ya. Si Moril ternyata ikut juga. Dan juga ada beberapa penyihir yang tidak tahu namanya lah. Waduh, waduh, belum ada perkenalannya. Dan ternyata ada si Ashley juga itu ya. Wah, 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 ternyata ia juga ikut. Tapi si Ashley ini ikut pelayaran ini untuk mengantar mereka semua. Ashley cuma menemani mereka dan ia akan kembali lagi ke Pulau Sleeping untuk menemani Nona Tilly. Soalnya ia sendirian sekarang. Wah, 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 kasihan banget. Tugasku sekarang adalah memastikan kalian semua selamat. Dan setelah kalian mendarat ke pulau perbatasan, aku akan pulang kembali ke Pulau Sleeping. Kalau kalian merasa kesusahan, kalian omong saja sama Wendy sama Nektel juga. Dia adalah seorang penyihir yang dapat dipercaya. Dan jangan sampai kalian menemui Roland Wimbledon sendirian ya. Orang itu sangat-sangat berbahaya. Tangan si Roland itu sangat celamitan. Ia suka memegang bokong. Waduh, waduh, pemegang bokong. Apa maksudmu, Kakak Ashley? Ya, nanti kalian lihat aja sendirilah. Intinya, kalian tidak boleh sendirian kalau sama si Roland. Kemudian si Sylvie melihat sesuatu yang aneh. Ya, ia melihat ada daratan yang mana daratan itu memunculkan sesuatu yang mencurigakan. Dan ternyata itu dia ya, itu benda yang besar banget. Waduh, itu kan balon udara. Malah dikatain benda aneh. Tapi para penyihir di situ merasa bingung. Itu benda apaan dah? Ashley juga bingung. Perasaan belum ada benda itu saat dia ada di sini. Dan ternyata itu balon udara yang sedang parkir ya. Mereka sedang menunggu para penyihir dari Pulau Sleeping. Dan si Sylvie langsung merasakan aura sihir dari balon itu. Sepertinya balon itu dikendalikan oleh seorang penyihir. Waduh, waduh. Dan itu dia ya balon udaranya. Ada api hitam di situ. Sepertinya ada Anna berada di situ. Wah, si Sylvie kaget. Bisa ya seorang penyihir mengendalikan benda sebesar itu. Ini sangat membingungkan bagaimana cara kerjanya dah. Dan oke, kapal pun menepi dan semua penyihir langsung turun dari kapal. Dan di situ ada si Wendy ya. Halo semuanya, selamat datang di kota perbatasan. Namaku adalah Wendy. Aku adalah penyihir dari asosiasi penyihir di kota perbatasan. Selamat datang ya kalian semua. Oke, siap. Ashley langsung menemui si Wendy. Ia mau menitipkan para penyihir dari Pulau Sleeping.
Ia sangat senang melihat si Wendy itu. Kau baik-baik saja ya Wendy? Siap, aku sehat-sehat saja. Bagaimana denganmu Ashley? Aku juga sehat-sehat saja. Dan itu dia ya, ada Anna yang menemui mereka semua, ada juga si Lightning itu. Ia malah terbang sama si Maggie. Dan ternyata, wah wah wah, si Sylvie langsung melihat Anna dengan tatapan yang kaget. Soalnya, ya kapasitas Sir Anna itu sangat luar biasa hebat. Itu sangat besar sekali kapasitas sihirnya. Gili, gili, gili. Ia tidak pernah melihat kapasitas penyihir sebesar ini. Apakah ini benar seorang penyihir? Luar biasa sekali itu si Ana. Kemudian Wendy menjelaskan kalau semua penyihir di sini akan diangkut oleh balon udara. Kalian tenang saja ya, kita akan sampai kota berbatasan dengan balon udara ini. Oh, begitu ya. Balon udara ini dikendalikan oleh Nona Ana. Jadi kalian tenang saja ya. Kalian semua akan menikmati perjalanan dengan menyenangkan. Tapi kalian jangan bergerak-gerak ya. Balon udara ini butuh keseimbangan. Jadi kalian harus memperhatikan langkah kaki kalian. Oke, siap dah. Terima kasih ya Wendy. Aku akan kembali ke Pulau Sleeping. Ucap Ashley. Wah, kau tidak ikut ya? Aku kira kau ikut. Oke lah kalau begitu. Aku akan menjaga mereka semua. Terima kasih ya Ashley telah mengantar mereka semua. Dan oke dah, semua penyihir di situ pun langsung menaiki balon udara. Si Sylvie malah ketakutan itu ya. Ia malah panik sendiri. Waduh, waduh, ini pertama kalinya aku mau terbang ini. Wah, 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 malah keringat dingin itu dah. Dan oke, Ana pun langsung mengeluarkan sihir hitamnya. Ya, sihir api hitam gitu ya. Ia langsung menaikkan balon udaranya itu. Dan oke, perjalanan pun dimulai. Dan ternyata si Ashley dan si Morlin malah tidak ikut ya. Mereka berdua akan pulang ke wilayah Sleeping. Wah, 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 ternyata. Oke ya, terima kasih kakak Ashley. Terima kasih, sampai jumpa lagi ya. Morlin, kau harus hati-hati. Wah, 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 selamat jalan ya. Kalian semua juga hati-hati. Waduh, waduh, apakah ini baik-baik saja? Ashley jadi khawatir dah. Dan oke, mereka semua pun terbang menggunakan balon udara, meninggalkan si Morlin dan juga si Ashley. Kemudian si Lightning yang terbang langsung menjelaskan kepada para penyihir di situ supaya mereka menikmati pemandangan yang ada di sini. Pemandangannya sangat luar biasa hebat, bos. Kalian harus melihatnya. Wah, 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 begitu ya. Aku malah jadi takut ini, apa tidak apa-apa. Dan juga si Sylvie merasa aneh. Kepalanya sedikit pusing dan daging sihirnya malah selalu aktif itu ya. Ia malah mengaktifkan sihir di matanya dan ia melihat pulau ini penuh dengan aura sihir. Gile bener. Ini sebenarnya tempat apa Anda? Kenapa banyak sekali sihir yang terpancar di area ini? Waduh, waduh, dan itu membuat si Sylvie menjadi pusing. Ampun dah, kenapa ini terjadi? Kemudian Wendy menjelaskan kalau kau itu mabuk udara. Kau harus tenang ya. Kau jangan panik, kau jangan takut ya. Nanti pusingmu akan semakin pusing. Kau tenang saja dan tarik napas dalam-dalam. Oh begitu ya. Oke lah kalau begitu. Kemudian Lightning menjelaskan kalau di pulau perbatasan ini sangat luar biasa hebat. Banyak makanan enak, banyak benda-benda petualang. Semuanya sangat menyenangkan. Kalian tidak akan pernah bosan di kota perbatasan. Kalian akan bermain sepuasnya. Waduh, waduh, si Sylvie malah jadi bingung ya. Kenapa si Lightning ini sangat bersemangat sekali. Tapi kepalanya masih pusing, jadi ia pegangan itu dah. Waduh, waduh, malah mabok udara. Dan itu ya, balon udaranya sudah sampai di rumah dinas gubernur. Mereka pun mendarat di depan rumah dinas. Dan ketika mendarat, waduh, waduh, para penyihir di situ malah panik. Mereka malah mendarat dengan kencang. Apaan ini dah? Waduh, waduh, si Sylvie malah ketakutan dah. Tenang, tenang, tenang. Kalian semua harus tenang ya. Tidak apa-apa kok. Ini cuma terjadi karena mendarat. Wah, 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 sampai ketakutan itu dah ada. Kemudian ada Scroll, ada Lily, juga ada Nona Nana. Mereka menyambut para penyihir yang sedang datang. Dan penyihir dari Pulau Sleeping merasa senang karena mereka disambut oleh para penyihir lainnya. Dan di situ juga ada si Nektel yang memperkenalkan diri, namanya adalah Nektel. Silakan ikuti aku karena Yang Mulia Roland sudah menunggu kalian semua. Dan oke, siap. Si Sylvie merasa heran ya, kenapa semua penyihir di sini ramah-ramah dan juga aura sihirnya sangat kuat sekali.
Apakah mereka memiliki suatu rahasia yang bisa meningkatkan kapasitas sihir mereka semua ya? Ini aneh sekali. Kemudian mereka semua pun berjalan. Mereka telah sampai di ruang makan. Wah, ternyata mereka langsung disambut untuk makan-makan. Itu dia ya Roland Wimbledon. Selamat datang kalian semua, penyihir-penyihir dari Pulau Sleeping. Selamat datang di kota perbatasan. Namaku adalah Roland Wimbledon. Si Sylvie langsung mengaktifkan sihirnya. Ia melihat kapasitas sihir dari si Roland dan ternyata tidak ada sihir sama sekali dalam tubuhnya. Waduh, artinya dia bukan demon. Dia juga tidak dikendalikan oleh seorang penyihir dan lagi ia tidak mengenakan batu dewa sama sekali. Apa-apa Anda? Sepertinya Roland Wimbledon itu memang adalah seorang Roland. Dia bukanlah siapa-siapa melainkan Roland Wimbledon. Waduh, waduh, malahan. Dan oke, setelah makan-makan, mereka pun langsung dibawa ke ruang kantor ya, ruang kantor gubernur. Mereka disuruh untuk memperkenalkan diri, dan oke dah, semuanya pun berdiri depan Roland. Tidak perlu formal, panggil saja saya Roland, Roland Wimbledon. Kalian santai saja ada di sini. Kalian bisa menikmati kota perbatasan setelah ini. Tapi ada beberapa pertanyaan yang ingin aku tanyakan. Seperti, kenapa kalian memusnahkan gereja suci yang ada di barat? Itu sangat menggemparkan. Kekuatan kalian ternyata sangat luar biasa ya. Sampai-sampai bisa memusnahkan gereja suci yang ada di wilayah Fort. Gile bener. Tapi aku menjelaskan dulu ya, di kota perbatasan ini, kalian semua akan mendapatkan pendidikan yang layak. Semua akan dimulai dari pelajaran sekolah dasar, membaca, berhitung, menulis, semuanya akan kalian pelajari dan juga kalian akan mempelajari kapasitas sihir yang sesuai dengan sihir yang kalian miliki. Dan kalau kalian mau bekerja di sini sesuai dengan sihir yang kalian miliki, kalian akan mendapatkan gaji ya. Kalian akan digaji setiap bulan seperti Scroll ini ya, Scroll sama si Wendy. Scroll itu kepala sekolah di sekolah kami. Ia digaji 6 koin emas dan Wendy itu adalah seorang pengguna sihir angin. Dia digaji 3 koin emas setiap bulannya gitu ya. Dan ini si Nektel. Nektel digaji 10 koin emas karena dia sangat ahli dalam menyusup. Jadi gajinya lumayan besar. Wah, 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 begitu ya. Kalau begitu, bisakah kalian memunculkan sihir kalian? Aku penasaran sekali dengan sihir-sihir kalian. Dan kita akan pindah lokasi saja ya. Kita akan pindah lokasi ke halaman biar kalian bisa leluasa untuk menggunakan sihir kalian. Akan tetapi ada seorang penyihir yang memberikan dokumen kepada si Roland. Ia memberikan beberapa catatan yang dititipkan oleh Tilly Wimbledon. Dan itu dia ya si Tilly. Ia telah menulis surat kepada Roland. Ia memberitahu tentang reruntuhan yang ada di Ghost Red River. Wah, 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 ternyata seperti itu ya. Ternyata ia telah menemukan beberapa reruntuhan yang ada di Ghost Red River. Gile bener. Kemudian setelah dibaca oleh si Scroll, Scroll pun mengatakan kalau ini adalah kitab kuno yang mana ini sama persis seperti yang ada di bukunya si mentor dulu ya. Bahasanya sama, tapi sekarang si Scroll ini bisa mengartikannya. Ia bisa melihat kalau ini adalah tulisan mengenai aktivitas sihir di situ. Waduh, aktivitas sihir. Sebenarnya apa Anda? Tapi Roland sedikit bingung ya, kenapa ada runtuhan kuno di wilayah yang sangat jauh, di wilayah perairan lagi. Siapa sih yang membuat gedung di situ? Itu aneh sekali. Ada ya orang yang membangun gedung di wilayah yang sangat sulit seperti itu. Gile bener. Tapi menurut catatan ini, itu adalah wilayah gereja suci. Ya, itu peninggalan dari gereja suci. Gedung-gedung yang ada di situ sekitar 400 tahun yang lalu. Waduh, Roland jadi bingung. Peninggalan dari gereja suci berarti ya. Apa ini ada kaitannya dengan reruntuhan yang ada di wilayah barat yang ditemui sama Leknin kemarin? Waduh, waduh, Roland jadi tambah penasaran dah. Ya, sedikit demi sedikit, Roland mulai menemukan teka-teki dari semua yang ada di sini. Ya, semua yang ada di sini terkait dengan penyihir, gerbang neraka, juga demon ya. Demon yang dulu dilawan oleh para penyihir. Ini semua mungkin ada hubungannya. Kita harus mencari tahu sebenarnya dunia ini sedang dalam keadaan apa ya. Ada penyihir, ada demon, ada gereja suci. Kenapa semua ini terjadi? Ya, semua ini satu persatu akan dikuak oleh Roland Wimbledon. Tapi kita harus bersabar. Kita harus step by step. Jangan gegabah, jangan gusak-gerusu.
Ya, nanti juga akan ketemu sendiri jalannya. Dan oke, scene pun berpindah. Sekarang di halaman rumah dinas, dan itu dia ya, ada seorang penyihir yang mulai mengaktifkan sihirnya, dan tuh, wah wah wah, penyihir itu telah mengaktifkan sihir tanah. Ternyata dia memiliki sihir untuk mengendalikan tanah. Namanya adalah Lian. Ya, kita harus ingat-ingat ya, namanya adalah Lian, pengguna sihir tanah. Scroll langsung mencatatnya. Ia langsung mencatat status dari si Lian, seorang pengguna sihir tanah, dan juga itu ya, ada si Hani. Namanya adalah Hani. Sihirnya adalah memberikan instruksi kepada para hewan. Wah, 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 ternyata ia bisa berkomunikasi dengan para hewan, terutama dengan burung ya. Ia sangat suka burung. Jadinya ia bisa memerintahkan para burung ini dengan leluasa. Wah, 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 begitu ya. Dan ini dia ya, namanya adalah Evelyn. Evelyn ini memiliki sihir alkohol. Sihirnya itu bisa memunculkan minuman mabuk-mabuk. Waduh, waduh, malahan sihir yang dia digunakan adalah sihir mabuk-mabuk. Gile bener, ada ya sihir seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah si Sylvie. Kemampuan si Sylvie ini adalah menerawang sihir. Ya, ia bisa menggunakan matanya untuk melihat dari kejauhan dan juga bisa melihat beberapa objek dari jauh, dan juga ia bisa melihat kapasitas sihir dari seorang penyihir. Itulah kemampuan sihirnya. Ya, tidak spesial sih, tapi ini sangat bermanfaat. Dan penyihir terakhir namanya adalah Candlelight. Ia adalah seorang penyihir yang dapat mengendalikan api seperti Ana gitu ya. Tapi ia akan mengendalikan api jika ada minyak di situ. Wah, 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 begitu ya. Makanya ia hanya bisa mengendalikan api ketika ada lilin atau minyak. Jika tidak ada lilin atau minyak, ya ia tidak bisa menggunakan sihirnya. Waduh, waduh, sepertinya Roland memiliki rencana untuk mengaktifkan sihir dari si Candlelight ini. Mantap dah. Dan oke, semuanya telah selesai untuk diamati. Semua penyihirnya ada 5 ya. Mereka adalah kiriman dari kota Sleeping. Dan oke, Roland pun mengeceknya satu persatu. Ia mulai berpikir untuk menggunakan kemampuan sihir mereka semua. Mantap dah. Mantap dah, semuanya akan aku manfaatkan. Ya, aku akan manfaatkan sebaik mungkin. Tapi, waduh, waduh, mau diapain itu yang mulia? Jangan kau apa-apain. Protes si Nektel itu ya. Dan tuh, waduh, kau itu mikirnya apa sih? Kau jangan mikir yang aneh-aneh. Ya, mereka semua itu adalah penyihir yang dapat aku manfaatkan sebagai seorang penyihir di kota perbatasan, yang mana mereka memiliki kemampuan untuk memproduksi dan juga kemampuan untuk meningkatkan kota perbatasan sebagai kota yang modern. Kau tenang saja, Nektel. Ya, begitulah, kau memang selalu memikirkan sesuatu yang aneh-aneh yang mulia. Aku nurut-nurut aja lah sama kamu. Dan oke, karena semuanya telah beres, jadinya bersambung. Walah, 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 malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Salam cus.